Anjas Asmara, begitulah namanya teman-teman, yang disebut legend oleh persepak bolaan nasional. Setelah komentarnya kemarin di iNews teman-teman tentang Arhan, kemudian mengkritik secara pedas dan keras Sintayong, akhirnya dihujat oleh netizen. Begitulah kalau semisal lawan arus, saya pikir cukup punya nyali juga ya, bersama dengan Bung Handuk ya. Akhirnya dengan pernyataannya kemarin tentang kritik keras terhadap Sintayong dan juga Arhan ya, akhirnya media sosial juga bereaksi ya, terutama netizen-netizen Indonesia. Saya tahu kualitas Arhan, hanya melempar bola saya, nggak bisa apa-apa anak ini. Saya sendiri sih nggak pernah baca komen kayak gitu sih, nggak pernah baca sama sekali. Nah, orang main hujat apa. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain, goblok dipiara. 50 tahun yang lalu kami yang mengajari Jepang, Korea yang main bola. Wow. Jepang di bawah kita, Om. Anjas Asmara kritik timnas di bawah asuhan Sintayong kebobolan banyak gol. Tapi sesuai lah ya, orang dia aja bisa clean sheet selama 30 pertandingan dan posisinya striker. Kenapa tidak panggil Guardiola? Ya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa dulu Aduh Pak, mau pelatih sekelas Guardiola, kalau kualitas pemainnya Liga 1 diberi target juara Asia, Olimpik, tidak mungkin bisa Pak. Jadi kualitas pemain juga menentukan kemenangan. Mau siapapun pelatihnya, mau Mourinho, Guardiola, siapapun, tetap nggak akan bisa kalau kualitas pemainnya masih seperti Liga 1, ditarget tinggi gitu loh. Sintayong itu benar ditarget lolos 8 besar Piala Asia, tapi mainnya kurang bagus sih. Saya minta nih naturalisasi pemain diaspora keturunan biar bisa target gitu loh Pak. Kalau targetnya cuma AFF mungkin 1-2 naturalisasi cukup atau nggak perlu gitu. Ini Piala Asia Pak gitu, jadi juga harus realistis. Erick Thohir itu benar, Sintayong itu benar sesuai target gitu loh Pak. Siapapun pelatihnya, kalau kualitasnya lokal disuruh target internasional itu impossible. Jadi pakai rasional, pakai akal sehat Pak. Oke. Ini saya juga nggak kenal ini siapa Bapak ini pemain, mantan pemain atau apa, saya juga nggak kenal. Mungkin Anda kenal siapa Bapak ini? Gak kenal. 50 tahun yang lalu kami yang mengajari Jepang, Korea yang main bola. Wow. Apa iya kek? Aduh, seingat saya kakek itu dulu pernah ada program My Team namanya, keliling ke pelosok-pelosok kampung di Indonesia, cari-cari pemain dari pelosok. Terus 2007 itu uji coba lawan timnas U23 yang diperkuat Egy Melgiansa, Kurnia Mega, kalah 2-0 itu. Bapak sebagai pelatih nyari pemain-pemain di Indonesia itu susah Pak. Tetap kalah sama pemain-pemain PSSI. Ini lagi gak ada goal getter katanya. Sintayong ngelatih 5 tahun, ada gak goal getter? Ya salam. 2010 Spanyol juara Piala Dunia itu tanpa goal getter. Jadi bola itu permainan tim Pak. Bukan individu, bukan individu. Kakek, aduh kakek Anjas ini statement-statementnya lawak. Aduh, udah bilang Jepang, Korea diajarin sama Indonesia. Ya ampun, lolos Piala Dunia aja kagak, bilang begitu loh. Aduh, kacau ini, absurd. Bung Toel asu, Bung Toel asu, Bung Toel asu. Hui. Paham ya, kenapa 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu sepak bola Indonesia itu tidak pernah berkembang. Tidak pernah ada perkembangan. Yah, gara-gara ada manusia-manusia seperti ini. Ketika ada seorang pelatih yang mampu memperbaiki kualitas timnas kita, memperbaiki sepak bola kita, bukannya didukung malah disuruh keluar,
Bukannya didukung, malah disuruh untuk dipecat. Cemana lah manusia macam ini? Gua nggak tahu kenapa beliau seperti itu. Mungkin ya gara-gara periuknya kesenggol kali ya. Ada pemain titipan yang nggak pernah diterima. Jangan-jangan. Intinya kita berada di jalur yang benar di tangan Sintayong. Selamat buat Indonesia sudah menang, masuk ke perempat final. Merdeka. Pesan terbuka buat kakek sang legenda pemain sepak bola Indonesia tahun 1973 sampai 1977. 4 tahun berarti. Anjasmara. Kakek bilang katanya Sintayong harus dipecat karena dia cuma melatih fisik. Dengerin kek. Alhamdulillah saya memang bukan orang-orang yang terkenal, bukan figur, tapi saya pengamat bola kek. Indonesia dari dulu fisiknya yang kurang kek. Kalau teknik banyak yang bisa kek. Bahkan sampai bola itu didribble sampai di depannya gawang itu banyak yang bisa. Wong latihannya arek-arek ini loh kayak tiap hari dul-dulan bal-balan. Di kampung ya, wabe mulai dari nol itu dul-dulan bal-balan, tahu? Juggling gitu kayak ya. Terus dan negara sini nih, ya timnasnya sini memang butuh fisik. Butuh fisik. Betul, Sintayong itu latihan fisik betul. Berapa kali? Fisiknya itu sangat lemah ketika Gak kuat 90 sama menit, gak kuat lawannya. 90 menit. Itu udah ramah nyerang. Wah, Indonesia. Di counter attack buyar fisiknya. Jadi memang betul Sintayong. Kalang kabut. Latihan fisik. Timnas Indonesia ini latihan fisik. Itu yang betul. Kalau teknik, otodidak pemain Indonesia ini timnasnya otodidak, pinter-pinter kayak. Serius kayak. Pinter-pinter. Wis contohnya kemarin banyak sing giring-giring ngepot-ngepot kan katanya kan nggak diajari oper-operan gitu kan. Oper-operan ya masih oper-operan, oke. Kemarin oper-operan cuman ada satu lah ya, oknum lah yang nggak oper-operan digiring karo PDW kali kok nobal iku ya. Tapi lah untuk fisik kayak penting kayak untuk timnas Indonesia. Terus lah kayak untuk memecat Sintayong, untuk ganti ya pelatih yang lainnya nggak gampang kayak, butuh proses adaptasi ya, menyesuaikan lama kayak. Siapa kayak pelatih yang bisa mengangkat Indonesia sampai sedetik ini, setinggi ini? Coba ini kayak Sintayong kayak. Kita berterima kasih kayak kepada Sintayong, bukan malah untuk dipecat. Indonesia punya nilai loh ini, serius. Indonesia punya nilai dari Sintayong. Indonesia butuh pemain, Indonesia butuh fisik. Kayak ini ngamati bola kayak. Boleh kakek ini umurnya jauh lebih tua daripada aku, tapi insya Allah pengalaman kita sama-sama tua, insya Allah kayak pengalaman kita kayak. Kalau umur tua kakek ya. Mudah-mudahan paham sampai sini biar nggak gagal paham. Salam sehat, salam olahraga, dan kayak ingat kayak prosesnya itu nggak gampang kayak ya, untuk memecat dan untuk ganti pelatih baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terutamanya di pentas tertinggi. Tapi kalau aku tengok Piala Asia Malaysia tempoh hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada Indonesia bila hang tengok cara dia pemain. Mainlah lawan Australia ke, mainlah lawan Jordan Malaysia ke, bilang ni ya. Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke, Iraq ke, dia still main tanpa sebarang rasa takut. Gak ada rasa besar. takut Indonesia. Dan bagi aku, the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Sintayong kepada budak-budak ni. Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final Piala Asia Under-23, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Jadi, di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Saya boleh bagi 3 sebab kenapa tim kita agak barai untuk Piala Asia kali ini. Yang pertama adalah poor management. Bagi saya, management tidak membuat persediaan yang rapi untuk pasukan negara kita. Okey, kita tahu kita bukan dalam season. So, player-player kita tak match fits. Kurang pengalaman.
Jadi management sepatutnya lebihkan friendly ke apa ke untuk membuatkan player-player kita ni lebih serasi. Chemistry tu lebih padu, lebih berpengalaman. Nombor kedua datang daripada point tadi, memang player-player kita tak ada chemistry. Okay, communication kurang dekat bahagian menyerang, bila nak cross tak ada orang dekat tengah, through ball tak ada, chemistry memang tak ada. Dan juga banyak defensive mistake. Kita bolos tapi bukan bolos sebab lawan, bolos sebab salah kita sendiri. Yang ketiga adalah mentality lah. Mentality player-player kita ada tu yang boleh kata masih lemah. Selepas kalah buat interview gaya macam koyak lah kan. Okay, saya tak perlulah nak explain lebih lagi. Jadi harap tim Malaysia boleh improve benda ni. By the way guys, kalau korang nak tengok game-game bola sepak, korang boleh download dan tengok dekat app Soka. Harga murah gila, RM29.60 sebulan. Ya, orang luar aja banyak yang memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Malaysia juga mengamati terus perkembangan sepak bola Indonesia, terus diamati oleh negeri tetangga kita ini. Mereka mengakui bahwa Indonesia itu sedikit lebih levelnya sedikit ya menjauh dari Malaysia. Mereka mengakui. Tetapi kenapa orang-orang dalam negeri itu yang tidak suka dengan, bukan tidak suka ya, saya katakan seperti apa ya, kalian bisa analisa sendirilah. Ada yang mengatakan seperti itu ya, bukan malah menguatkan mental. Ini pemain-pemain muda ini dikuatkan mentalnya begitu ya, tapi malah dijatuhkan gitu. Kalau kayak mereka itu ya nggak habis pikir dengan mereka. Ya kita bebas berpendapat, silakan berpendapat, ikut arus silakan, atau ngelawan arus silakan, itu hak dari kalian. Tapi harus siap dengan konsekuensinya, karena kita tahu ini orang-orang Indonesia, netizen ini lagi mencintai Sintayong. Kalau ada yang melawan arus, ya resikonya pasti dihujat oleh netizen. Ya itu ambil aja resikonya. Ya jangan lupa ntar malam teman-teman jam 19.00 di RCTI insya Allah ya, kalau nggak salah ya, akan ada pertandingan terakhir Olimpiade lawan Guinea atau Guinea, negara antah berantah di Afrika yang punya pemain, kalian lihat di media sosial, pemainnya gede-gede banget, hitam gede-gede, ototnya kekar-kekar. Tapi apa yang disampaikan oleh komentator Malaysia tadi, Indonesia mentalitinya bagus, tidak ada rasa takut. Kalah menang hal biasa dalam sepak bola, meskipun kita itu ya kita menjadi yang diremehkan begitu kan. Kita agak akan kesulitan melawan tim dari Guinea gitu. Tapi kita tidak akan menyerah sampai dengan titik darah penghabisan. Jangan lupa sampai lupa nonton nanti malam ya, jam 17.00 kick off dari Perancis, Paris, Perancis. Wassalamualaikum.